Selamat pagi anak-anak. Untuk materi yang ini, Bu Guru akan menjelaskan contoh soal aplikasi barisan dan deret bilangan. Lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi mohon perhatikan baik-baik ya. Contoh soal yang pertama yaitu tentang aplikasi pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan eksponensial atau pertumbuhan menurut deret ukur. Nah, kalau ada pertumbuhan berarti sinonim katanya adalah meningkat ya, bertumbuh atau meningkat. Jika ada soal penjelasannya dia meningkat atau bertumbuh, berarti ini menggunakan rumus pertumbuhan. Contohnya banyak sekali di bidang ekonomi, misalnya kenaikan harga, di bidang sains, misalnya meningkatnya jumlah bakteri, ya itu contoh pertumbuhan. Baik, Bu Guru kasih contoh soal. Seperti ini, pada tahun 2000, penduduk suatu negara tercatat 25 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhannya mencapai 3% per tahun, tentukan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Nah, kita analisis dulu ya, dia pertumbuhan atau perluruhan atau bunga majemuk atau anuitas. Nah, lihat kalimatnya di sini ada kata terjadi penjumlahan atau tingkat pertumbuhan dari suatu penduduk. Di sini ada kata tingkat pertumbuhan. Jelas, berarti soal ini tentang pertumbuhan. Maka hitunglah menggunakan rumus pertumbuhan. Ya, kita analisis dulu yang diketahui di soal apa saja. Yang pertama, penduduk suatu negara itu tahun 2000 tercatat 25 juta jiwa, berarti nilai awalnya adalah 25 juta, ya. Nilai awal itu dilambangkan dengan H. Selanjutnya, tingkat pertumbuhannya adalah 3%. Ya, 3%. 3% itu berapa? Yaitu 3 per 100. Berarti R atau tingkat pertumbuhannya 3%. 3% itu 3 per 100. 3 dibagi 100 adalah 0,03. Biasanya hasil akhirnya dalam bentuk desimal ya. Kita rubah dari persen menjadi desimal. Lanjutkan. Selanjutnya, baca di soal yang ditanyakan jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2020. Berarti periodenya atau tahunnya dari tahun 2000 sampai 2020 itu berapa tahun? Kita tinggal hitung aja. 2020 kurangi 2000 ya, berarti selama 20 tahun. Yang ditanyakan jumlah penduduk. Berarti nilai akhirnya yaitu tahun ke-20, berarti H20. Karena ini menggunakan rumus pertumbuhan, kita pakai masukkan aja rumusnya. Pertumbuhan itu rumusnya HT sama dengan H kali 1 tambah R pangkat T. Nah, tinggal kamu masukkan aja yang diketahui di soal ke rumus ini. HT itu berarti jumlah akhir yang ditanyakan ya. Berarti H20. H itu nilai awalnya tadi 25 juta. Buku tulis jutanya di belakang. 1 ditambah R. R-nya tadi 0,03. Dan T-nya adalah, periodenya adalah 20. Lalu tinggal kita hitung. Hitung yang di dalam kurung dulu. 1 tambah 0,03 adalah 1,03. Pangkatkan 20. Nah, ini kita harus menghitung menggunakan kalkulator. Kalau manual lama sekali. Boleh pakai kalkulator ya kalau soal tentang aplikasi barisan dan deret ini. Tinggal kita hitung. 1,0,3 pangkat 20 itu sekitar 1,8061 sekian panjang ya. Kita ambil 4 angka di belakang koma saja. Setelah itu kita hitung 25 dikali 1,8061. Jawabannya adalah 45,1525 juta. Nah, tinggal kita rubah ke dalam jutaan. Juta itu kan 1 juta. Tinggal 45,1525 kalikan 1 juta. Mudahnya cara menghitung desimal, lihat aja di belakang koma ini ada berapa angka. Ada 4 ya, maka tinggal coret aja nolnya 4. Maka sisanya adalah 45,1525, sisa nolnya 2. Jadi jawaban akhirnya adalah jumlah penduduk di tahun 2020 adalah 45.152.500 jiwa.
Contoh yang kedua adalah materi peluruhan. Ada pertumbuhan, ada peluruhan. Jadi kebalikan, kalau peluruhan biasanya di dalam soal itu ditekankan bahwa kasusnya itu dia menurun atau berkurang. Nah, jika nilainya menurun atau berkurang, maka menggunakan rumus peluruhan. Contoh soal, misalkan di sini diketahui harga beli sebuah sepeda motor adalah 15 juta dan harga jualnya menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun ya. Peluruhan itu biasanya ada kalimatnya menurun. Menurun, menyusut, berkurang. Berarti ini soal tentang peluruhan. Berarti kita analisis dulu di soal. Ada nggak kata-kata itu? Ini ya, harga jualnya ini menurun. Berarti kalau menurun berarti soal tentang peluruhan. Nah, maka gunakanlah rumus peluruhan. Ini rumusnya. HT sama dengan H kali 1 min R pangkat T. Selanjutnya kita analisis dulu di soal apa yang diketahui. Diketahui harga beli sebuah sepeda motor, berarti harga beli adalah harga mula-mula ya, atau nilai awalnya adalah 15 juta. Dengan harga jualnya adalah 10%. Menurun sebesar 10%, berarti ini R persentasenya ya. 10% adalah 10 per 100. 10 per 100 itu sama dengan 0,1 per tahun, karena di soal di sini per tahun. Lalu T-nya berapa? Selama 5 tahun, berarti jelas di sini ya. T-nya 5 tahun, yang ditanyakan adalah harga jual di tahun kelima, berarti H5-nya berapa? Karena dia peluruhan, kita masukkan rumus peluruhan, kita substitusikan apa yang diketahui di soal. Hanya 15 juta, R-nya 0,1, sama seperti tadi, hitung dulu yang di dalam kurung, 1 kurangi 0,1 adalah 0,9. 0,9 dipangkatin 5 itu sekitar 0,5905 ya. Setelah itu kamu kalikan seperti caranya Bu Guru tadi ya. Cara ngaliinnya bagaimana? Nolnya ada di belakang koma ada berapa angka ini? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti tinggal kita coret aja. Nolnya 4. Nah, aduh. Maka sisanya adalah 1500 dikalikan 5905. Setelah kamu hitung jawabannya adalah 8.857.500. Jadi harga sepeda motor setelah 5 tahun adalah 8.857.500. Paham ya? Selanjutnya adalah materi tentang bunga majemuk. Sebelumnya kita sudah mempelajari bunga tunggal ya, yang bunganya tetap setiap bulan. Nah, apa sih itu bunga majemuk? Bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung atas jumlah pinjaman pokok ditambah dengan yang diperoleh sebelumnya. Jadi, di sini bunganya itu adalah bunga yang dibungakan lagi. Biasanya bunga majemuk ini digunakan di bank-bank ya, seperti Bank BRI ya, bank-bank Indonesia lah menggunakan sistem bunga majemuk. Oke, nah contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti berikut. Pinjaman sebesar 8.500.000 dikenakan suku bunga majemuk setiap bulan. Setelah 1 tahun, pinjaman tersebut menjadi 10.779.700. Tentukan suku bunganya. Nah, untuk ini, karena di sini di soal dijelaskan bunga majemuk, berarti kita tentunya menggunakan rumus bunga majemuk. Apa itu rumusnya? Perhatikan, rumusnya adalah MT atau modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 tambah I dikali dengan T, pangkat T, maaf, I itu tadi persentase bunga dan T itu adalah periode ya. Kita analisis dulu yang di soal, yang diketahui apa dan ditanyakannya apa. Perhatikan, pinjaman sebesar 8.500.000, berarti kan ini modal awal ya, 8.500.000. Kemudian suku bunganya majemuk setiap bulan. Setelah 1 tahun, pinjaman tersebut menjadi 10 juta. Berarti yang awalnya 8.500.000 jadi 10 juta. Berarti yang 10 juta ini adalah modal akhir. Ya, kemudian dia kan bunganya per bulan. Sedangkan di sini setelah 1 tahun, berarti periodenya adalah waktunya adalah 1 tahun.
1 tahun itu berapa bulan? Karena yang ditanyakan kan di sini bunganya tiap bulan. Yaitu 1 tahun 12 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah suku bunganya. Suku bunga itu adalah I. Oke, nah tinggal kamu masukkan saja ke rumus. Rumusnya ini kita substitusikan yang diketahui di soal. Modal akhirnya sekian, 10 juta sekian, modal awalnya 8 juta setengah, I-nya nggak tahu, T-nya 12, kita hitung dulu. Kita hitungnya yang ini, kalikan ini ya, lawannya bagi, berarti 10 juta sekian dibagi 8 juta 500. Kita hitung pakai kalkulator, berapa jawabannya? 1,2682. Setelah itu, ini kan pangkat. Pangkat lawannya adalah akar. Pakai kalkulator lagi ya. Akar 12 dari 1,2682. Seperti ini ya. Pakai kalkulator ngitungnya. Kalau manual nggak bisa ya. Panjang sekali. Setelah kita hitung, akar dari 1,2682 dengan akar kuadratnya 12 adalah 1,2. Maka yang ditanyakan adalah I. I-nya berarti 1,02, ini 1 pindah ruas, jadi min. 1,02 dikurangi 1. Berarti I-nya sama dengan 0,02. 0,02 sama dengan 2/100. Maka jawabannya 2/100 itu adalah 2%. Jadi jawaban akhirnya boleh desimal ataupun boleh persen. Jadi lihat option kalau ada latihan soal ya. Itulah bunga majemuk. Selanjutnya adalah anuitas. Ya, anuitas ini juga berkaitan di bidang ekonomi ya. Apalagi besok yang kuliahnya ekonomi, akuntansi, yang perbankan, ini akan selalu dipelajari. Anuitas ini berkaitan dengan bunga majemuk. Jadi bunganya itu dihitung secara bunga majemuk. Apa sih anuitas? Anuitas itu adalah suatu pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dalam jumlah yang sama atau tetap ya. Baik, contohnya seperti ini. Pak Tommy meminjam uang sebesar 8 juta. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas 10 periode dengan suku bunganya 1% per bulan. Tentukan besar anuitasnya. Anuitas sendiri ada rumusnya, yaitu seperti ini ya. Tinggal kita analisis dulu yang diketahui di soal itu apa saja. Pak Tony meminjam uang sebesar 8 juta. Berarti 8 juta ini adalah modalnya ya, modal awal. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan anuitas 10 periode. Berarti T-nya adalah 10 periode. Karena periodenya per bulan, maka di sini 10 bulan. Dengan suku bunga adalah 1%. Berarti suku bunga itu adalah I. I-nya 1%. 1% itu 1/100. 1/100 itu adalah 0,01. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Ditanyakan anuitas, maka tinggal substitusikan yang diketahui di soal. M-nya diganti dengan 8 juta, I-nya itu 0,01. Kemudian tinggal kita substitusikan lagi, T-nya itu adalah 10. Nah, tinggal kita hitung yang dalam kurung ini dulu ya. Pakai kalkulator juga ngitungnya. Kita hitung 8 juta dikali 0,01. Berarti sama seperti tadi caranya, cara cepatnya 0 di belakang koma itu ada 2, tinggal coret aja. Sisanya berarti 80.000 ya. 1 dikali 80.000. 80.000. Lalu kemudian 1 ditambah 0,01 dipangkatin min 10. Pakai kalkulator, berarti 1,01 pangkat min 10. Jawabannya adalah 0,9053. Setelah itu kita hitung 1 dikurangi 0,9053. Jawabannya 0,0947. Lalu kita hitung lagi pakai kalkulator, 80.000 dibagi 0,0947. Maka jawabannya 144.772,97. Inilah anuitasnya. Ya. Di sini paham ya?
Masih soal tentang anuitas ya. Anuitas di sini tidak hanya anuitas saja yang ditanyakan, bisa juga yang ditanyakan adalah bunganya, lalu angsurannya atau sisa pinjamannya berapa. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Bu Guru kasih contoh soal. Misalkan suatu pinjaman itu 15 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan 800.000. Jika suku bunga yang dibebankan adalah 1,2% per bulan, tentukan besar bunga pertamanya, kemudian besar angsuran pertama, dan sisa pinjaman setelah mengangsur 6 bulan. Berarti di sini yang ditanyakan adalah bunga pertamanya, angsuran pertamanya, dan sisa pinjamannya. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya pakai rumus tersendiri kalau soal yang ini. Yang tadi kan yang ditanyain anuitas, kalau yang sekarang yang ditanyain adalah bunga, angsuran, dan sisa pinjaman. Mari satu-satu kita kerjakan. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Suatu pinjaman 15 juta, berarti modalnya 15 juta. Kemudian anuitas bulanannya 800.000, berarti anuitas itu kan A lambangnya ya, 800.000. Kemudian suku bunganya berarti I, itu adalah 1,2%. Seperti tadi, 1,2% itu 1,2 per 100. 1,2 dibagi 100 adalah 0,012. Nah, yang pertama, besar bunga pertamanya. Berarti yang ditanyakan bunga 1, B1. Rumusnya adalah M dikali dengan I. Jadi bunga itu sama dengan M dikali dengan I. M-nya sudah ada 15 juta, I-nya sudah ada berapa tadi? 0,012. Tinggal kita hitung saja, kalikan. Caranya sama kayak tadi ya. Belakang koma ada 3 angka, berarti di sini 3 angkanya, nolnya dicoret 3. Sisanya berarti 12 dikali 15.000. Jawabannya adalah 180.000. Itu bunga pertamanya. Sudah selesai. Sekarang yang kedua adalah angsuran pertamanya. Angsuran pertama ada rumusnya dalam anuitas. Anuitas itu adalah jumlah dari AT. AT itu angsuran ditambah dengan BT, yaitu bunganya. Berarti kan yang ditanyakan yang pertama, berarti adalah angsuran pertama ditambah dengan bunga yang pertama. Ya, anuitas itu kan besarnya tetap. Nah, tinggal mencari A1 adalah A dikurangi dengan B1. Ya, ini pindah ruas kan jadi B1. Tinggal kita hitung, angsuran pertama adalah anuitasnya 800.000, sesuai soal ya. B1-nya atau bunga pertamanya, lihat bunga pertamanya di sini 180.000. Tinggal dikurangi hasilnya 620.000. Ya, itulah angsuran pertama. Selanjutnya sisa pinjaman. Sisa pinjaman itu ada rumusnya juga, yaitu ST sisa ke T sama dengan BT tambah 1 per I. T itu ya di sini kan 6 bulan ya. T itu periode. Berarti sisa pinjaman setelah 6 bulan ditambah bunga setelah 6 bulan. 6 bulan tambah 1 dibagi dengan I. Maka rumusnya kan ini S6 sama dengan B7 per I. B7-nya kan belum ada ya. Di soal nggak ada. Yang A sama B juga nggak ada. Nah, kita cari bagaimana carinya. Berarti pakai rumus yang ini. Mencari bunga ke-7, berarti harus cari dulu angsuran ke-7-nya. Tinggal kita hitung ya. Mencari angsuran, itu ada rumusnya juga AN, AT, sama dengan A1 kali 1 tambah I pangkat T dikurangi dengan 1. Kita tinggal hitung karena yang ditanyakan adalah bunga angsuran ke-7, maka N-nya T-nya ganti 7, ya. Tinggal kita hitung A1 dikali 1 tambah I pangkat 6. 6 itu dari 7 kurangi 1, 6. Tinggal masukkan A1 itu angsuran pertamanya ini ya, 620.000. I-nya itu adalah tadi berapa di sini? I-nya adalah 0,012. Lalu pangkatkan 6. Kita hitung dalam kurung dulu. 1 tambah 0,012 adalah sekian. Pangkatin 6, pakai kalkulator dihitung berapakah hasilnya ini. Lalu kalikan dengan 620.000. Setelah itu dihitung jawabannya adalah 666.000.
Kalau sudah ketemu angsurannya, tinggal kita cari bunganya. Kita kan mau mencari B7 nih, cari bunga. Pakai rumus mana bunga? Berarti ini kan, ini ada bunga, ada angsuran. Nah, tinggal kita cari bunga ke-7-nya, pakai rumus yang ini. Karena yang ditanyakan adalah bunga ke-7, berarti T-nya diganti 7. Tinggal hitung anuitasnya tadi 800.000, A7-nya tadi 666.000 ditambah B7. Tinggal cari B7-nya berarti 800.000 kurangi 666.000. Setelah dihitung jawabannya adalah 134.000. Nah, maka kalau sudah ketemu B7 atau bunga ke-7, langsung saja cari sisa pinjaman. Kan yang penting kita cari B7. Masukkan ke rumus, B7-nya 134.000 dibagi I-nya adalah tadi 0,012. Bagi pakai kalkulator jawabannya adalah 11.166.666. Maka sisa pinjaman setelah mengangsur ke 6 bulan adalah 11.166.666. Ya, agak ribet ya. Tapi bisa kok kalau kamu mau mempelajarinya, perhatikan rumusnya ya dan analisis soalnya. Begitu untuk soal deret, aplikasi deret dan barisan bilangan. Ini digunakan di bidang ekonomi. Ini akan sangat dipakai ketika kamu mengambil kuliah atau kerja di perbankan. Jadi kamu harus bisa dan mempelajarinya ya.